Selamat datang di tutorial TypeScript, di mana TypeScript merupakan sebuah superset ya dari JavaScript yang akan memberikan kekuatan lebih terhadap script yang kita miliki di JavaScript ini. Sehingga dalam proses pengembangan aplikasi kita, dia akan memberikan kemampuan untuk menuliskan aplikasi yang lebih kokoh, lebih mudah untuk dirawat, untuk aplikasi dalam skala yang lebih besar. Dan untuk proses pengembangan yang melibatkan lebih banyak pengembang. TypeScript sendiri akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh JavaScript, di mana TypeScript akan memberikan tambahan fitur static typing di JavaScript kita, sehingga bisa menentukan nanti untuk tipe data dari sebuah variabel yang ada di JavaScript. Kita juga bisa menentukan tipe data kembalian dari suatu fungsi, dan juga kita bisa menentukan tipe data dari objek-objek yang ada di JavaScript. Di video ini juga teman-teman akan belajar tentang yang namanya interface yang akan kita gunakan sebagai blueprint dari objek yang akan kita buat, sehingga objek yang kita buat akan punya struktur yang lebih konsisten. Juga kita akan belajar tentang yang namanya generic ya, yang akan membuat kode yang kita punya bisa juga berjalan untuk bermacam tipe data tanpa mengabaikan tipe data yang digunakan. Dan tanpa berpanjang kata, mari kita bisa langsung saja mulai untuk pembelajaran ini. Untuk membantu channel ini, teman-teman bisa klik like di video ini, jangan lupa komentarnya, bagikan video ini ke sosial media yang teman-teman punya, kemudian jangan lupa di subscribe, dan selanjutnya mari kita simak videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu untuk persiapan menjalankan TypeScript ini. Pastikan teman-teman sudah punya yang namanya Node.js ya. Kemudian saya akan membuka untuk command prompt yang saya punya. Di sini dia mengarah ke bagian desktop saya. Kemudian di sana kita akan cek terlebih dahulu untuk versi dari Node.js yang kita punya. Dan untuk memastikan juga bahwa kita sudah melakukan instalasi dari Node.js. Teman-teman bisa ketikkan Node -v untuk bisa melakukan pengecekan dari versi Node.js yang kita miliki. Kalau misalnya teman-teman belum punya, pastikan teman-teman bisa download dulu, kemudian bisa langsung install ya untuk Node.js-nya. Bisa menuju ke alamat nodejs.org. Kemudian kita cek juga untuk versi dari npm-nya, bisa masukkan npm-v, pastikan semuanya sudah keluar untuk versinya ya, untuk memastikan bahwa kita sudah melakukan instalasi dari Node.js ini. Kemudian saya akan membuat untuk sebuah folder dulu, tempat kita akan meletakkan project kita. Saya akan buat sebuah folder di desktop saya. Saya masukkan mkdir, kemudian saya akan berikan namanya misalnya TypeScript. Ya, kemudian saya akan masuk ke directory dari TypeScript ini, cd TypeScript. TypeScript. Ya. Nah, kemudian teman-teman kita akan melakukan instalasi dari TypeScript ini, sehingga kita bisa menjalankan nanti proses pengembangan yang melibatkan TypeScript. Teman-teman bisa tuliskan di bagian command prompt, ya, tuliskan saja npm install TypeScript. TypeScript seperti ini. Atau kita bisa juga gunakan supaya TypeScript ini bisa terinstall untuk environment-nya secara global. Kita bisa masukkan npm install -g TypeScript, ya. Dan dia akan melakukan instalasi dari TypeScript ini. Ya, untuk TypeScript-nya sudah terinstall, mari selanjutnya kita cek juga untuk dari versi TypeScript kita. Teman-teman bisa ketikkan tsc-v, ya, versinya adalah 545. Selanjutnya kita akan membuka untuk command prompt kita, teman-teman. Karena di sini kita sudah membuat untuk foldernya, kita akan buka langsung saja untuk folder TypeScript ini di bagian Visual Studio Code yang kita punya. Teman-teman bisa ketikkan code, kemudian diikuti dengan tanda titik seperti ini, kemudian langsung kita enter saja. Baik, untuk Visual Studio Code sudah terbuka di sini. Nah, teman-teman kita akan membuat untuk file TypeScript kita yang pertama. Kalau kita membuat untuk script dengan menggunakan JavaScript, maka yang kita masukkan dengan menggunakan ekstensi JS. Tetapi karena kita akan menggunakan TypeScript, maka ekstensinya adalah TS ya. Kita akan buat untuk filenya terlebih dahulu. Saya klik di bagian New File. Kemudian saya akan membuat untuk sebuah file dulu di bagian TypeScript kita ini. Masukkan index. Kalau kita menggunakan JavaScript, kita tuliskan JS, tetapi karena di sini kita akan menggunakan untuk ekstensinya adalah TypeScript, maka kita masukkan bukan lagi JS, tapi TS. Ya, silahkan kemudian di enter. Nah, di sini kita akan membuat untuk script kita yang pertama. Misalnya saya akan membuat sebuah variabel dengan nama seseorang ya. Maka kalau kita menggunakannya di JavaScript, kita tuliskan var, kemudian kita tentukan untuk name misalnya, kemudian kita tentukan untuk namanya. Misalnya namanya adalah Joko begini, ya.
Untuk sintaknya hampir sama ketika kita menuliskan antara di JavaScript dengan ketika kita menuliskannya di TypeScript ya. Misalnya saya ganti bukan name ya, misalnya nama seperti ini ya. Namanya adalah Joko. Kemudian kalau misalnya kita akan menuliskannya di bagian terminal kita bisa tuliskan console.log, kemudian kita tentukan untuk isiannya ya. Saya akan ambil dari variabelnya adalah nama seperti ini ya. Kemudian kalau kita akan menjalankan dari TypeScript ini di bagian command prompt ya, kita bisa buka untuk terminal kita. Kemudian kita bisa tuliskan di sana untuk perintahnya. Kalau kita menuliskan di bagian node, biasanya kita gunakan node, kemudian file dari JavaScript kita ya, misalnya index.js. Nah, karena di sini untuk file kita adalah index.ts, maka kita bisa tuliskan hal yang sama. Kita masukkan node index.ts seperti ini, kemudian kita bisa enter. Ya, maka dia menuliskan hal yang sama ya di sini, tulisannya adalah Joko seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita membuat untuk file TypeScript, dia akan bisa dijalankan kalau misalnya kita sudah melakukan instalasi dari TypeScript-nya tadi. Tetapi kalau kita akan menjalankannya di bagian project kita, entah di bagian browser, maka kita perlu mewujudkan ya atau mengganti dari file TypeScript ini dengan index.ts ini atau yang punya ekstensi ts ini ke bentuk file yang punya nama .js. Sehingga kita perlu melakukan kompilasi dari TypeScript ini menjadi file JavaScript. Nah, caranya kita bisa masukkan TSC atau TypeScript Compiler, kemudian kita tentukan untuk nama filenya. Nama filenya kita adalah index.ts ya, index.ts. Kemudian kita bisa masukkan di bagian belakangnya -v seperti ini. Nantinya dia akan melakukan perubahan dari file ts ini menuju ke bagian file .js ya. Coba kita enter ya. Maka dia akan melakukan kompilasi sehingga setiap perubahan yang kita lakukan di bagian file index.ts ini dia akan langsung bisa tergantikan dan bisa langsung diwujudkan ke bagian bentuk .javascript kita. Kalau sekarang kita lihat, maka akan ada satu buah file baru, nama filenya adalah index.ts ya, index.js. Index.ts ini adalah tempat pengembangan kita, kemudian hasil dari pengembangan kita akan diwujudkan ke bagian file index.js ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita akan menjalankannya, kita jalankan untuk file .js ini ya. Saya akan buka untuk terminal baru. Saya akan jalankan untuk file index.js kita, bukan file index.ts. Saya masukkan node index.js. Saya enter. Maka nanti perintahnya sama ya, untuk outputnya bentuknya adalah Joko. Sekarang kita masuk lagi ke bagian file index.ts kita. Kita sudah menuliskan untuk var nama. Sekarang saya akan membuat untuk sebuah variabel baru ya. Misalnya saya akan buat untuk sebuah variabel var umur misalnya. Kemudian kita tentukan untuk isinya adalah 18 ya. Kalau tadi kita punya untuk file variabel nama isinya adalah Joko, sekarang saya masukkan untuk umur adalah 18 isinya. Saya coba tuliskan di sini umur ya. Nah, tadi kita sudah memasukkan tsc di bagian dalam dari file kita ya, tsc-v. Sehingga setiap perubahannya langsung akan tergantikan di bagian file index.js kita. Nah, sekarang dia langsung tergantikan ya. Setiap kita melakukan perubahan, dia langsung akan tergantikan di bagian file index.js kita. Karena dia langsung auto compiler ya dari script yang kita masukkan di bagian file ts kita ini. Nah, sekarang saya akan keluarkan untuk datanya, misalnya index.js kita, tulisannya adalah umurnya adalah 18. Nah, tiba-tiba ya kita ingin merubah untuk isi 18 ini. Bukan lagi 18, tetapi kita akan ganti umurnya. Misalnya saya akan ganti umurnya menjadi 19. Tetapi kita masukkan dengan tanda petik, teman-teman. Ya, misalnya 18 kita ganti menjadi 19 tahun misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ada semacam error, teman-teman ya. Ada tanda di bagian bawahnya garis merah ya. Nah, kita pengen tahu sebenarnya masalahnya apa. Nah, supaya kita bisa tahu masalahnya apa sehingga dia bisa mengeluarkan tanda garis merah di bagian bawahnya, kita bisa install ekstensi namanya ErrorLens ya. Coba teman-teman buka untuk ekstensinya. Kemudian cari di bagian searching ini, bisa dituliskan dengan nama ErrorLens. Ya, ErrorLens. Silahkan dicari.
Kemudian bisa diklik saja. Kemudian bisa langsung diinstal teman-teman. Kemudian langsung bisa diklik di bagian enable. Oke. Kemudian coba kita lihat lagi dan kita kembali ke bagian index.ts kita. Nah, di sana karena kita sudah melakukan instalasi dari TypeScript tadi, akan ada peringatan setelah kita menjalankan dari error lines kita. Ternyata tipe string tidak assignable to type number. Yang kita masukkan di bagian variabel umur ini, sekarang kita masukkan dengan tipenya string. Nah, bagaimana dari TypeScript ini tahu bahwa kita memasukkan tipenya adalah string? Karena di sini kita masukkan dengan tanda petik ya, tanda petik, tanda petik. Maka TypeScript akan menganggap bahwa kita memasukkan tipenya ya atau datanya adalah string. Sedangkan di bagian awal kita sudah memasukkan untuk tipe data kita tanpa menggunakan tipe petik ya, dan dia sudah dianggap sebagai sebuah number. Sehingga di sini tulisannya type string is not assignable to type number. Walaupun kalau misalnya kita lihat di bagian file index.js kita, dia juga langsung terbentuk di sini ya. Walaupun di bagian atasnya umurnya adalah 18, tentunya ini tipenya adalah number. Kemudian di bagian bawah kita masukkan tulisannya adalah 19 tahun dengan tanda petik di bagian belakang serta tanda petik di bagian depan dan tentunya ini adalah string. Kalau kita lihat di bagian file JavaScript kita, dia tidak ada masalah ya. Dia langsung di-compile ya sehingga menjadi file JavaScript. Dan juga kalau misalnya kita jalankan dia oke-oke saja. Tetapi di bagian TypeScript kita dia sudah ada peringatannya bahwa type string is not assignable to type number. Di bagian atas kita masukkan number, di bagian bawah kita masukkan string sehingga tidak diperbolehkan seperti ini. Sehingga TypeScript berharap bahwa ketika kita melakukan proses pengembangan, kita lebih rapi atau konsisten untuk menentukan tipe variabel yang kita masukkan ya. Kalau di atas adalah number, maka seterusnya untuk variabel tersebut adalah number juga. Sekarang kalau misalnya di sini saya ganti bukan lagi tulisan 19 tahun berupa string ya, saya hilangkan untuk tanda petiknya, saya ganti menjadi tanda tulisan 20 seperti ini, maka errornya sudah hilang dan nanti kalau misalnya kita jalankan lagi, tentunya juga tidak ada masalah ya, tulisannya adalah 20 seperti ini. Berikutnya kita akan melakukan pengaturan dari project kita. Karena nanti yang akan kita gunakan untuk kita berikan kepada klien ya adalah file JS ini. Sehingga kalau misalnya kita membukanya di bagian browser dia bisa dijalankan. Sehingga kita akan menyusun lagi untuk directory ya yang kita gunakan dalam proses pengembangan ini. Kita akan pisahkan antara lokasi dari TypeScript ini dan juga lokasi dari file JS ini. Kita akan masukkan dan kita akan tentukan dulu dan kita akan melakukan pengaturan di bagian config dari TypeScript ini. Teman-teman bisa buka untuk terminalnya, bisa pilih di bagian terminal ya, atau bisa langsung saja Ctrl backtick seperti ini. Kemudian bisa masukkan dengan perintah tsc --init ya, kemudian silahkan di enter saja. Nah, kemudian kita akan lihat ya, akan ada satu buah file baru. File barunya adalah tsconfig.json. Silahkan diklik, ya. Kemudian kita bisa lihat nanti isinya. Kita bisa scroll ke bagian bawah. Kita nanti akan lihat di sana untuk targetnya. Di sini targetnya adalah ES2016. Artinya, script yang kita buat nanti, dia akan dikompilasi menjadi ES2016 ini ya, atau versi dari JavaScript kita. Kemudian bisa teman-teman scroll ke bawah lagi dan bisa juga cari, kita bisa Ctrl F. Cari di sana untuk tulisannya adalah root dir. Nah, root dir ini apa? Root dir ini adalah sebuah lokasi di mana kita akan meletakkan untuk file TypeScript kita. Semua file TypeScript kita akan kita masukkan ke bagian dalam dari root dir ini. Sementara ini tulisannya adalah titik slash saja atau di bagian root kita. Akan lebih baik kalau misalnya kita bisa pindahkan ya, atau kita bisa letakkan di satu tempat ya. Kita akan buat misalnya dan kita akan masukkan file TypeScript kita ke bagian folder src misalnya. Ya, src. Kita buat untuk foldernya, kita masukkan di bagian dalamnya, kita buat sebuah folder, misalnya adalah src seperti ini, kemudian kita enter. Ya. Nah, kemudian kita masukkan untuk file TS kita ini ke bagian dalam dari file src. Oke, kita move saja. Oke, berikutnya kita cari untuk konfigurasi berikutnya yang namanya adalah outdir. Kalau rootdir ya, kita akan meletakkan untuk file TypeScript-nya. Tetapi kalau kita masukkan di bagian outdir ya, bisa cari di sana outdir. Nah, outdir ini adalah hasil kompilasinya.
Sementara ini untuk file JS kita diletakkan di bagian root. Kalau kita akan meletakkannya di bagian folder tersendiri, kita bisa masukkan misalnya di sana dengan nama disk seperti ini. Ya, artinya kita akan meletakkan untuk file JavaScript kita di bagian dalam dari folder disk. Kita bisa buat foldernya, new folder, berikan nama disk. Kita enter, kita bisa masukkan di bagian dalamnya atau kita bisa hilangkan juga ya. Kita hilangkan saja. Ya, nanti dia akan otomatis tercreate ya untuk file JS kita. Coba kita Ctrl S, sekarang coba kita close untuk di bagian tsconfig ini. Ya, kemudian kita buka lagi untuk perintah membuat TS-nya. Ini bisa kita Ctrl C saja. Kita ulangi untuk prosesnya. Ya, kita Ctrl L, coba kita ulangi. Kalau tadi kita masukkan dengan tsc index.ts. Sekarang supaya setiap perubahan untuk semua script yang ada di bagian dalam dari src ini bisa terkompilasi semuanya, kalau sekarang kita punya hanya satu buah file saja. Filenya adalah index.ts. Tidak menutup kemungkinan nanti kita punya file yang lain, bisa index.ts, index2.ts, index3.ts, dan sebagainya. Sehingga untuk lebih mudahnya, kita tidak usah memberikan file tersendiri ya. Kita bisa masukkan tsc-v ya, kemudian kita enter. Nantinya setiap perubahan yang kita masukkan ya di bagian folder src ini akan otomatis tercreate ya. Akan otomatis tercreate di bagian file index.js ini. Kalau misalnya saya buat satu buah file baru misalnya, saya masukkan coba.ts, ya, kemudian saya masukkan console.log, saya tuliskan misalnya halo begini, saya Ctrl S, nanti otomatis di bagian file disk nanti akan satu buah file baru terbuat namanya coba.js, dan tulisannya sama ya, console.log tulisannya adalah halo seperti ini, sehingga bisa kita hilangkan saja untuk coba.js ini. Saya delete. Untuk di bagian coba.ts juga saya delete. Oke, seperti ini. Sebelumnya kita sudah membuat dua buah variabel ya, variabel nama dan juga variabel umur ya. Nah, dari bagian JavaScript kita sudah bisa menentukan bahwa ketika sebuah variabel isinya dengan menggunakan tanda petik seperti ini, maka dia merupakan sebuah variabel dengan tipe string. Nah, kalau kita berkenalan dengan TypeScript, maka kita akan tahu juga ada yang namanya annotation, teman-teman. Sehingga kita bisa menentukan tipe data dari suatu variabel dengan dua cara, ya. Dengan menggunakan cara yang implisit, serta menggunakan cara yang eksplisit. Kalau kita lihat di bagian variabel nama, serta variabel umur ini, dari JavaScript sudah bisa menentukan untuk tipe variabelnya secara implisit. Sehingga dia bisa tahu untuk variabel nama, dia merupakan string. Karena kalau dilihat isinya dengan menggunakan tanda petik seperti ini ya, kemudian diisi untuk datanya, kemudian tanda petik penutupnya. Begitu juga di bagian variabel umur ini, dia sudah diketahui bahwa dia bertipe number. Karena dia merupakan sebuah angka tanpa menggunakan tanda petik. Nah, di sini kita akan berkenalan yang pertama dengan annotation secara eksplisit, teman-teman. Sehingga kita perlu menentukan dulu untuk tipe dari suatu variabel. Misalnya di sini saya akan komen dulu. Kemudian saya akan membuat untuk sebuah variabel dan karena di sini kita menggunakan ES 2016 ya, kita tidak menggunakan var lagi tetapi kita ganti menjadi let. Misalnya saya berikan let, kemudian name, nama ya. Kalau tadi kita langsung masukkan dengan nama Joko seperti ini ya, dan ini merupakan sebuah cara untuk menentukan tipe variabel secara implisit. Tetapi kalau kita akan membuat dia menjadi eksplisit ya, atau secara langsung bisa terlihat, maka kita bisa menentukan untuk tipe variabelnya. Cara untuk menentukan tipe variabelnya, kita tentukan setelah nama dari variabelnya, kita ikuti dengan tanda titik 2 seperti ini, kemudian kita ikuti dengan nama variabelnya, ya, atau tipe variabelnya. Jadi nama variabelnya adalah nama, kemudian kita tentukan untuk tipe variabelnya. Tipe variabel dari nama ini adalah string, sehingga kita masukkan string seperti ini. Sehingga tulisannya menjadi let nama string Joko. Ini ditulis di bagian TypeScript. Kalau misalnya sekarang kita lihat di bagian file index.js kita, ya tulisannya hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Tidak ada tanda atau tulisan string di sana. Tetapi ketika kita mulai untuk proses pengembangan aplikasi,
Ketika kita sudah menentukan dia merupakan string, nantinya kita harus perhatikan bahwa isi dari variabel nama ini adalah string. Kalau misalnya saya akan coba keluarkan ya, console.log, kita tuliskan untuk namanya, nama. Kemudian coba kita control backtick, kita buka untuk terminalnya. Nah, di sini masih mengarah ke bagian TypeScript. Kita akan melakukan akses ke bagian file index.js, sehingga kita perlu akses dulu ke direktori dis terlebih dahulu. Saya masuk ke dis, cd dis, kemudian saya akan masuk dengan menggunakan perintah node, kemudian filenya index.js. Ya, saya enter, tulisannya adalah Joko seperti ini. Kita menggunakan yang namanya string. Kita juga bisa menggunakan untuk secara eksplisit menggunakan tipe variabelnya dan kita tentukan untuk tipenya adalah number ya. Misalnya saya akan copy di bagian umur ini. Saya masukkan let umur. Kita ikuti dengan tanda titik 2, kemudian kita ikuti dengan tipe variabelnya. Tipe variabelnya di sini ada yang namanya number. Ya, kemudian kita isikan 18. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya akan ganti di sini menjadi umur. Oke, coba kita jalankan di bagian terminal kita. Saya Ctrl L dulu, kemudian saya jalankan lagi, tulisannya adalah 18. Nah, kalau misalnya di sini saya ganti untuk tulisannya dari number ini, misalnya kita berikan tanda petik seperti ini, misalnya 18 tahun, ya. Maka sudah ada di bagian Visual Studio Code kita, setelah kita melakukan instalasi dengan menggunakan error lens tadi, sudah muncul peringatannya bahwa number only refers to a type but it's being used as value here. Ya, sehingga di sini karena kita sudah menentukan bahwa dia merupakan number ya, sehingga tidak bisa kita masukkan dengan string di sini ya, karena ada tanda petik. Nah, sekarang kita berkenalan lagi yang ketiga dengan yang menggunakan tipenya boolean. Misalnya saya masukkan untuk nama variabelnya adalah is programmer misalnya. Kemudian kita tentukan untuk tipe variabelnya. Tipe variabelnya kita bisa masukkan boolean. Ya. Nah, karena dia boolean, maka dia bisa menerima dua buah hal ya. Bisa kita masukkan dengan true atau kita bisa masukkan dengan false. Kita masukkan true dulu. Oke, kemudian coba kita keluarkan. Is programmer. Coba saya Ctrl S. Kalau kita lihat lagi di bagian file index.js, di sana sudah ada ya tulisannya is programmer true. Tidak ada tipe data yang secara eksplisit tertuliskan tipenya boolean. Tapi di bagian index.ts kita dalam proses pengembangan kita masukkan boolean. Coba kita jalankan lagi. Tulisannya adalah true. Kalau misalnya saya akan masukkan is programmer dengan angka misalnya ya, saya masukkan 20 seperti ini. Maka dia sudah ada peringatannya ya bahwa tipe number tidak diperbolehkan diisikan kepada sebuah variabel yang tipenya adalah boolean seperti ini. Nah, teman-teman, ada juga kemungkinan ketika kita menentukan sebuah tipe variabel, kita bisa memperbolehkan untuk tipe variabel tersebut bisa diisikan beberapa macam tipe data. Dan kita akan mengetahui di mana namanya adalah union, teman-teman ya. Nama dari caranya adalah union. Misalnya saya akan membuat sebuah variabel is cakep ya, misalnya cakep seperti ini. Kemudian kita memperbolehkan bahwa dari variabel is cakep ini dia boleh menerima 3 buah tipe data ya, misalnya boleh diisikan dengan string, number ataupun boolean. Misalnya saya akan tentukan terlebih dahulu supaya dia bisa menerima 3 buah tipe data. Kalau tadi ketika kita menentukan hanya 1 buah tipe data saja, kita masukkan boolean ataukah number ataukah string seperti ini. Kalau misalnya dia diperbolehkan untuk menerima tiga-tiganya, ya kita bisa masukkan string, boleh juga diisikan dengan number, boleh juga diisikan dengan boolean. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita bisa masukkan misalnya adalah 1. Sehingga di sini kita memperbolehkan dan kita sudah menentukan bahwa variabel is cakep ini dia bisa menerima 3 buah tipe data, entah dia string, entah dia number, entah dia boolean. Misalnya di sini saya isikan 1, kemudian coba kita jalankan is cakep. Coba kita Ctrl S, kemudian coba kita jalankan. Dia bisa keluar ya untuk datanya. Nah, sekarang tidak ada peringatannya. Sekarang misalnya saya ganti bukan lagi 1, misalnya saya ganti menjadi 1 begini.
dia tidak ada peringatannya juga ya dengan menggunakan error lens tadi. Dia masih boleh menerima datanya. Kalau saya jalankan tulisannya adalah 1. Begitu juga kalau misalnya saya isikan isinya adalah false misalnya. Saya Ctrl S, kemudian saya akan jalankan lagi, dia keluar datanya false. Tetapi kalau misalnya di sini saya hilangkan untuk booleannya sehingga hanya menerima 2 buah tipe data saja, string dan juga number ya, maka akan ada peringatannya bahwa tipe boolean tidak diperbolehkan untuk yang bertipe string dan juga number seperti ini. Ya, kita menggunakan 2 buah tipe data yang diperbolehkan yang dinamakan dengan union tadi. Atau boleh juga kalau misalnya kita tidak ingin mempermasalahkan ya, dia boleh menerima semua tipe data tanpa perlu kita memasukkan untuk tipe data apa saja yang boleh dimasukkan. Kita bisa masukkan dan kita hilangkan untuk 3 buah tipe data ini dan kita ganti menjadi any seperti ini. Ya, sehingga dia boleh menerima apapun ya. Kalau misalnya di sini saya masukkan null, dia perboleh saja ya. Misalnya saya masukkan dengan string misalnya, dia boleh juga, atau kita masukkan dengan angka, dia boleh juga ya. Coba saya misalnya akan jalankan, dia keluar ya untuk datanya seperti ini. Kita baru saja membuat untuk beberapa tipe data dan isinya hanya 1 buah data saja. Sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya array. Kalau tadi kita membuat untuk sebuah variabel dan kita tentukan tipe datanya langsung seperti ini ya, string, number, kemudian boolean. Kalau misalnya kita akan menentukan untuk tipe datanya berbentuk array ya, maka kita akan buat sebuah variabel terlebih dahulu ya sebagai contohnya. Misalnya saya komen dulu. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel, misalnya di sini saya masukkan untuk variabelnya array, yang pertama misalnya array nama ya, array nama. Kalau kita akan membuat sebuah variabel dan dia merupakan sebuah array ya, maka kita tentukan terlebih dahulu dengan tanda titik 2, kemudian kita ikuti dengan tipe variabelnya ya, atau tipe datanya. Misalnya yang pertama ini tipe datanya adalah string ya, maka saya masukkan string. Kemudian karena dia merupakan array, kita ikuti dengan tanda kurung siku serta tanda kurung siku penutupnya seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa masukkan untuk isian datanya. Misalnya saya masukkan seperti yang di bagian awal karena dia array ya, kita berikan tanda kurung siku. Yang pertama adalah Joko, misalnya yang kedua adalah Budi, kemudian yang keempat misalnya adalah Tono misalnya. Oke. Kemudian coba kita keluarkan untuk datanya, console.log array nama. Saya Ctrl S, kemudian coba kita jalankan index.js kita. Kita masukkan di bagian bawahnya sini. Kita jalankan, tulisannya adalah Joko, Budi, dan juga Tono. Kalau misalnya tulisan Joko ini saya ganti menjadi 1000 misalnya, maka sudah ada peringatan ya di sana bahwa tipe number tidak diperbolehkan untuk diisikan kepada sebuah variabel yang tipenya adalah string. Ya, di sini dia sudah kita tentukan untuk tipe variabel yang boleh dimasukkan kepada sebuah variabel yang tipenya array ini. Misalnya saya akan buat sebuah variabel baru ya, kalau tadi adalah nama berbentuk string, saya akan membuat sebuah variabel baru misalnya array umur. Dan karena dia umur, kalau kita mengikuti yang di bagian atas, di sini tipenya adalah number. Saya akan buat dia number, kemudian diikuti dengan tanda kurung buka serta kurung tutup penutup seperti ini ya, kurung siku penutup. Kemudian kita isikan untuk isiannya. Misalnya saya masukkan 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian coba kita keluarkan array umur. Kita Ctrl S, kemudian coba kita jalankan lagi. Ya sudah tertulis 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya 4 ini saya ganti menjadi Joko, tentu tidak boleh. Begitu juga kalau misalnya di sini saya ganti menjadi false ya. False itu juga tidak boleh ya, sehingga hanya diperbolehkan untuk tipe angka saja ya. Saya kembalikan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bertipe boolean ya untuk array. Misalnya saya masukkan array is programmer misalnya. Karena dia merupakan boolean, kita tentukan dulu boolean, kemudian diikuti dengan tanda kurung siku pembuka, kurung siku penutup, kemudian kita masukkan true, false, true misalnya. Ya. Kalau misalnya saya ganti di bagian true ini menjadi angka, ya tentu tidak boleh ya, karena dia hanya menerima 2 buah isian saja.
Entah dia merupakan true ataukah dia merupakan false. Kalau misalnya saya ganti false lagi, maka untuk peringatannya sudah hilang. Kalau saya ganti isiannya array is programmer, kemudian coba saya jalankan di sini, di bagian terminalnya true, false, false seperti ini. Sehingga dia diperbolehkan. Nah, begitu juga di bagian array ini, dia bisa menerima lebih dari satu buah data. Kalau tadi di bagian yang sebelumnya, kita tahu ya, kita bisa menggunakan yang namanya union ya, sehingga bisa menerima beberapa tipe data. Kalau misalnya di sini saya akan membuat untuk isiannya let, array, misalnya level misalnya ya. Di mana level ini dia bisa menerima beberapa tipe data ya. Kita bisa masukkan dengan yang diperbolehkan ya, string misalnya, kemudian diperbolehkan yang berikutnya misalnya adalah number seperti ini. Tetapi kita bungkus ya untuk string dan number ini ke bagian dalam dari kurung. Ya, kita masukkan ke dalam kurung seperti ini, baru kita ikuti dengan tanda kurung siku pembuka, kemudian kurung siku penutup. Dan sekarang kalau misalnya saya isikan untuk namanya ya, untuk datanya misalnya array level, ini isinya adalah yang pertama string, hanya yang pertama string juara 1 misalnya ya, kemudian yang berikutnya 2, 3. Kalau saya keluarkan untuk datanya array level, kemudian coba kita keluarkan di bagian terminal kita juara 1, 2, 3. Kalau sekarang saya ganti di sini menjadi boolean, tambahkan di sana, maka sudah ada peringatannya ya, boolean tidak boleh dimasukkan karena yang diperbolehkan di sini isiannya adalah string dan juga number. Atau kalau kita tidak mau repot-repot ya, kita bisa masukkan untuk di bagian tipe datanya dengan menggunakan any ya, misalnya let array any misalnya ya. Di sini tinggal kita masukkan saja titik 2 any ya. Nah, di sini tinggal kita tentukan ya untuk datanya. Misalnya saya bentuk dia menjadi array, berarti kita berikan tanda kurung siku pembuka, kemudian kurung siku penutupnya, baru di sini kita masukkan array any. Ini kita isikan datanya misalnya juara 1, kemudian 2, 3, kemudian false. Kalau misalnya kita Ctrl S, dia tidak ada peringatannya, dan kalau kita jalankan lagi array any, ya, kemudian kita jalankan, tidak ada error di sana, dia bisa mengeluarkan untuk string, bisa mengeluarkan untuk number, serta bisa mengeluarkan untuk boolean. Berikutnya kita akan berkenalan dengan tuple, teman-teman. Nah, apa itu tuple? Ini coba saya komen dulu. Nah, apa itu tuple? Tuple adalah sebuah tipe array yang sudah fix untuk panjang dan juga isian di tiap indeksnya ya, tuple. Misalnya saya punya sebuah variabel, variabelnya adalah tuple begini. Kemudian kita tentukan untuk isian-isiannya ya, bahwa kalau dia tuple kita bisa menentukan untuk tipe array-nya apa saja di tiap indeksnya, serta isian variabel tipe data di tiap indeksnya tadi. Misalnya untuk indeks yang pertama, dia diperbolehkan hanya string. Kemudian untuk indeks yang kedua, maka diperbolehkan hanya number. Kemudian untuk indeks yang ketiga, maka dia diperbolehkan hanya tipenya boolean saja. Maka nanti kalau kita membuat untuk isian dari variabel tuple ini, maka indeks yang pertama hanya boleh string. Indeks yang kedua hanya number, kemudian indeks yang ketiga hanya boolean, urutannya ya. Nah, untuk panjang datanya hanya 3 saja, karena yang kita isikan di sini adalah 3 buah data ya. Kalau misalnya saya masukkan tuple, kemudian kita isikan untuk isiannya, misalnya di sini yang pertama adalah Joko, kemudian untuk yang indeks yang berikutnya adalah 17, kemudian untuk yang ketiga misalnya isiannya adalah true. Kalau misalnya coba saya jalankan console.log, kemudian kita keluarkan tuple 1, kita coba jalankan. Joko 17 true. Kalau misalnya di sini isiannya saya tambahkan ya, bukan true lagi, misalnya di sini misalnya ada yang masukkan echo misalnya, maka sudah ada peringatannya ya bahwa tipe string is not assignable to type boolean. Nah, mengapa boolean? Karena ketika kita membuat di bagian atas, kita sudah menentukan untuk indeks yang ketiga, dia hanya diperbolehkan isiannya adalah boolean. Nah, begitu juga kalau misalnya kita tambahkan untuk indeks yang keempat ya, misalnya indeks yang keempat saya masukkan 100 begini, ya saya Ctrl S, maka sudah ada peringatannya juga ya, bahwa
Di bagian tabel 1 ini, dia hanya menerima 3 buah parameter saja. Sedangkan di sini, di bagian isiannya, kita masukkan 4 buah parameter. Dengan parameter yang keempat, isiannya adalah 100. Sedangkan yang diperbolehkan hanya 3 buah parameter saja. Sehingga tulisan 100 ini kita hilangkan, baru kemudian dia sudah hilang ya, untuk peringatannya tadi. Berikutnya kita berkenalan dengan objek teman-teman. Ya, ini coba saya komen dulu. Saya masuk ke bagian bawahnya. Saya buat untuk objek. Ya, di sini adalah objek. Ya. Kalau kita akan membuat objek ya, misalnya saya akan membuat sebuah variabel mahasiswa, di mana nanti di bagian variabel mahasiswa ini dia akan berisikan kumpulan data mahasiswa dengan ada properti NIM, kemudian ada properti nama. Maka untuk membuatnya, saya masukkan tipenya adalah objek, dan karena dia merupakan array, saya berikan tanda kurung siku pembuka, kemudian kurung siku penutup, kemudian saya masukkan untuk isiannya. Oke, saya masukkan tanda kurung siku pembuka, kemudian kurung siku penutup lagi. Kemudian saya isikan untuk propertinya. Yang pertama adalah NIM, misalnya NIM-nya adalah 123. Kemudian misalnya nama. Nama di sini yang pertama saya masukkan misalnya adalah Anton. Kemudian saya masukkan yang kedua. Yang kedua di sini misalnya untuk NIM-nya adalah 456. Kemudian namanya adalah Budi misalnya. Saya Ctrl S, kemudian coba saya akan keluarkan console.log, keluarkan untuk variabelnya mahasiswa, coba saya jalankan. Nah, dia sudah keluar ya di sini dan tipenya adalah objek, teman-teman. Sehingga kalau misalnya kita lihat ya, ada isiannya NIM, nama, kemudian NIM, nama. Kalau coba kita cek di sini untuk tipe datanya type of seperti ini. Kita Ctrl S, coba kita cek untuk isiannya. Tipenya adalah objek. Berikutnya kita akan berkenalan dengan function, teman-teman. Ini saya coba komen dulu. Kemudian saya akan membuat sebuah fungsi penambahan terlebih dahulu ya. Kita akan berkenalan dengan function. Kita akan membuat sebuah fungsi ya, misalnya function tambah ya. Di mana saya akan membuat 2 buah parameter. Parameter yang pertama adalah nilai 1 misalnya, kemudian parameter yang kedua adalah nilai 2. Kemudian simpel saja kita akan menambahkan antara parameter yang pertama dengan parameter yang kedua. Ya, saya akan masukkan return nilai 1 plus nilai 2. Kemudian kita coba keluarkan console.log. Kita panggil untuk fungsinya tambah. Kemudian kita tambahkan nilai 1 misalnya adalah 1, nilai 2 misalnya adalah 2. Ya. Kemudian coba kita keluarkan, tentunya nilainya nanti hasilnya adalah 3 ya, tidak masalah. Nah, sekarang kalau misalnya di bagian parameter yang kedua ini kita tidak masukkan untuk angka 2. Tetapi kita masukkan untuk isiannya adalah dengan tanda petik. Yang artinya kalau dia tanda petik adalah menjadi string, bukan lagi number. Saya masukkan seperti ini. Kemudian coba saya jalankan lagi. Maka sekarang nilainya adalah 12 ya. Karena 1 ini dia dianggap menjadi string juga. Sehingga dia bukan lagi proses penambahan ya, tetapi dia akan proses penggabungan. String 1 ditambahkan string 2. Hasilnya adalah 12 seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan TypeScript, kita bisa menentukan untuk tipe parameter yang ada di tiap-tiap parameter ini. Ya, misalnya di bagian parameter yang pertama, tipe datanya kita tentukan number, maka kita bisa masukkan dengan tanda titik 2, kemudian diikuti dengan tipe variabelnya. Tipe variabelnya misalnya adalah number, tinggal kita tuliskan number seperti ini. Kemudian untuk parameter yang kedua, kita bisa tentukan juga untuk tipe datanya. Misalnya tipe datanya ini adalah number, saya Ctrl S. Nanti kalau kita panggil ya untuk fungsinya tadi, maka dia memberikan peringatan ya bahwa 2 ini atau parameter yang kedua ini kita masukkan tipenya adalah string. Sedangkan untuk parameter yang kedua, dia diperbolehkan hanya tipe datanya adalah number saja. Sehingga muncul peringatannya seperti ini. Kalau misalnya saya ganti dan saya kembalikan ke bentuk number ya, misalnya saya masukkan 3, maka dia sudah tidak keluar lagi ya untuk peringatannya. Dan kalau kita jalankan, tentu saja 1 ditambahkan 3 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kalau misalnya saya akan keluarkan untuk di bagian return-nya ya, saya akan masukkan misalnya return-nya adalah halo seperti ini. Oke, sekarang coba saya jalankan lagi. Saya jalankan tulisannya adalah halo.
Padahal halo ini dia adalah string teman-teman ya, karena ada tanda petik di sana. Pada inginnya kita, dia akan melakukan proses penambahan antara nilai 1 ditambahkan dengan nilai 2. Nah, kalau kita menggunakan JavaScript ya, dan kita menggunakan TypeScript ini, kita bisa tentukan juga untuk return-nya atau hasil yang didapatkan ketika sebuah fungsi dijalankan. Misalnya di sini kita tentukan untuk hasilnya adalah number, maka kita berikan tanda titik 2 di bagian belakangnya. Kemudian kita tentukan untuk tipe variabelnya atau tipe data hasilnya. Karena di sini proses penambahan, maka kita berikan number. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti peringatannya atau warningnya sudah turun ke bagian return. Di sini terlihat bahwa tipe string tidak diperbolehkan untuk tipe number. Karena return yang kita harapkan dari fungsi ini adalah number. Sedangkan yang kita keluarkan di sini isinya adalah string. Sedangkan kalau kita ganti menjadi nilai 1 ditambahkan dengan nilai 2, yang artinya adalah proses penambahan yang sesungguhnya, maka peringatannya tadi sudah hilang. Nah, begitu juga kalau misalnya kita akan melakukan proses penambahan, tetapi kita tidak ingin mengeluarkan untuk datanya ya, atau kita tidak ingin mengeluarkan hasilnya. Kalau kita lihat di sini dia memberikan return ya. Kalau misalnya kita tidak ingin memberikan return, maka kita bisa ganti di sini bukan lagi mengeluarkan dengan menggunakan number. Kita ganti menjadi void seperti ini. Ya, misalnya saya hanya akan keluarkan untuk datanya. Di sini saya akan berikan misalnya let hasil. Kemudian saya akan berikan di sana dengan keluarannya, console.log-nya saya keluarkan di bagian fungsinya ini, hasil seperti ini. Kemudian saya akan panggil di bagian bawahnya, tidak saya melosokkan di bagian console log. Ya. Sehingga cukup kita tuliskan seperti ini saja ya. Dia tidak mengeluarkan untuk return-nya. Karena di sini kita tidak akan mengeluarkannya di bagian layar kita. Kalau misalnya saya jalankan, hasilnya adalah 4. Tetapi karena dia di bagian function ini, dia tidak mengeluarkan atau menuliskan return-nya ya. Artinya dia tidak diketahui ya, bahwa dia akan berbentuk number, ataukah string, ataukah apapun ya. Maka di sini di bagian belakangnya kita berikan void. Kalau misalnya void ini kita ganti menjadi number, ya, kita Ctrl S, maka sudah ada peringatannya ya, bahwa di sini dia tidak mengeluarkan return. Artinya kita tidak perlu untuk menentukan untuk tipe datanya. Sehingga cukup kita masukkan void daripada kita tentukan untuk tipe numbernya tadi. Nah, begitu juga kalau misalnya kita akan membuat dia dari sebuah fungsi tadi, dia akan mengeluarkan string ya, tinggal kita keluarkan saja. Misalnya saya komen dulu. Saya buat sebuah fungsi, misalnya adalah function halo misalnya, kemudian di sini adalah pesan, kemudian saya akan return tulisannya saja, kemudian saya console.log, console.log, saya keluarkan untuk halo, kemudian pesannya saya masukkan halo, panjang seperti ini. Nah, di sini kita tentukan dulu untuk tipe variabelnya, karena dia pesan, maka kita masukkan tipenya adalah string. Kemudian karena dia string, kita perlu menentukan juga untuk outputnya. Outputnya kita masukkan juga string, seperti ini. Ya, dengan spasinya. Sekarang kalau misalnya saya jalankan, ya, dia akan ada tulisannya di bagian bawahnya, halo, seperti ini. Berikutnya kita akan berkenalan dengan interface, teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan membuat objek terlebih dahulu. Ini saya akan membuat untuk di bagian interface. Interface, ya. Jadi interface merupakan sebuah blueprint yang nanti bisa kita gunakan untuk membuat objek berikutnya ya. Kita buat interface ya. Saya akan buat untuk objek terlebih dahulu. Misalnya saya punya objek dengan nama mahasiswa misalnya. Let mahasiswa, kemudian saya isikan untuk datanya misalnya name ya, 1 2 3. Kemudian dia punya nama mahasiswa. Misalnya nama mahasiswanya adalah Eko seperti ini. Kemudian coba kita jalankan console.log, kita keluarkan mahasiswa. Kalau kita jalankan di sini di bagian terminal kita, name 123 nama mahasiswanya adalah Eko. Kalau misalnya kita akan membuat objek yang lain ya, artinya kita harus membuat hal yang serupa ya. Bisa saja kita memberikan untuk mahasiswa 2, maka kita lakukan hal yang sama. Dia punya name dan juga punya nama. Kalau misalnya kita akan membuat untuk variabel yang ketiga, mahasiswa 3 misalnya, kita tentukan 2 buah properti yang sama ya, ada name dan juga mahasiswa.
Dan kalau misalnya kita akan membuat dia menjadi lebih konsisten ya, bahwa di sebuah data dia harus setidaknya ada 2 buah properti. Maka kita mengenal yang namanya interface. Nah, untuk membuat interface kita tentukan di bagian awalnya misalnya interface ya, kemudian kita tentukan untuk namanya, misalnya adalah mahasiswa interface seperti ini ya. Kemudian kita tentukan ya bahwa, setidaknya di bagian mahasiswa interface ini ada 2 buah properti. Properti yang pertama adalah name, kemudian kita tentukan untuk tipe data apa saja yang diperbolehkan. Misalnya dia hanya memperbolehkan, number saja, maka kita masukkan number. Kemudian kita masukkan properti yang kedua adalah, nama misalnya, nama mahasiswa. Di mana nama mahasiswa dia mengisikan dan diperbolehkan untuk tipe variabelnya adalah string, maka kita masukkan string seperti ini. Kemudian kalau kita akan membuat untuk variabelnya dengan menggunakan blueprint yang kita punya ini, di mana blueprintnya namanya adalah mahasiswa interface, maka kita panggil ya, kita coba komen dulu, kemudian kita akan panggil di sini, dengan menggunakan let, misalnya kita akan buat untuk mahasiswa dengan nama Anton atau Eko dulu, ya. Maka kita masukkan Eko, kemudian diikuti dengan tanda titik 2. Berikutnya kita panggil untuk interface-nya. Interface-nya adalah mahasiswa interface. Saya masukkan mahasiswa interface, kemudian kita isikan untuk datanya. Saya berikan sama dengan, kemudian diikuti dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Baru kemudian kita isikan ya untuk datanya. Misalnya, yang saya akan isikan hanya NIM saja. Saya isikan NIM saja. Kemudian saya masukkan 1, 2, 3. Coba saya Ctrl S. Ternyata dia meminta untuk properti yang kedua. Properti yang kedua adalah nama mahasiswa. Nah, mengapa dia muncul peringatan seperti ini? Karena di bagian interface-nya sudah kita tentukan bahwa dia memerlukan 2 buah properti paling tidak. Ada NIM dan juga nama mahasiswa. Sehingga kalau misalnya sekarang saya masukkan nama mahasiswa, dan saya isikan untuk isiannya adalah Eko misalnya, kemudian kita jalankan, di sini adalah mahasiswa Eko, kita Ctrl S, sekarang coba kita jalankan, maka dia sudah mengeluarkan untuk datanya NIM 123 nama mahasiswanya Eko. Begitu juga kalau kita akan membuat untuk variabel yang lain ya, misalnya mahasiswa Joko misalnya, dan kita akan gunakan untuk blueprint-nya atau interface-nya dari mahasiswa interface. Saya masukkan titik 2, mahasiswa interface, baru kita masukkan untuk datanya. NIM-nya saya masukkan, misalnya 456. Namanya saya masukkan, nama mahasiswanya. Kita berikan untuk namanya misalnya adalah Joko. Ya, kemudian coba kita keluarkan mahasiswa Joko. Saya Ctrl S, kemudian coba saya jalankan lagi. Sekarang dia sudah keluar ya untuk datanya, NIM-nya 456 ya, kemudian untuk nama mahasiswanya adalah Joko. Tadi kita sudah membuat untuk 1 buah interface ya, interface-nya adalah mahasiswa interface. Sekarang saya akan membuat untuk interface yang kedua, misalnya saya akan buat interface, misalnya adalah dosen ya, dosen interface. Di mana dosen interface ini ada 2 buah properti. Yang pertama adalah NIDN-nya. Biasanya dosen punya NIDN ya. Saya masukkan untuk NIDN-nya tipenya misalnya boleh number atau juga boleh string. Saya masukkan string. Kemudian saya perlu properti yang kedua, misalnya adalah nama dosen. Karena nama dosen dia tipenya string saja. Kemudian ceritanya, saya akan menggunakan 2 buah interface ini, sehingga nanti kalau saya akan membuat sebuah objek, dia akan menggabungkan 2 buah interface ini. Misalnya objek yang nanti akan kita buat adalah DPA-nya ya. Sehingga satu orang mahasiswa biasanya akan diampu oleh satu orang DPA. Ya. Saya akan membuat untuk datanya di mana penggabungan antara dosen interface dengan mahasiswa interface. Dan untuk melakukan proses yang namanya intersection ini ya, saya masukkan di sini intersection ya. Kita akan gabungan antara mahasiswa interface dengan dosen interface. Saya masukkan dulu type, misalnya saya akan berikan nama DPA, di mana DPA adalah gabungan antara mahasiswa interface dengan dosen interface. Oke, seperti ini.
Kemudian saya akan gunakan untuk intersection-nya ini untuk membentuk objek. Saya masukkan misalnya DPA1, dia menggunakan template-nya adalah dari DPA. Kemudian saya isikan untuk data-data di tiap propertinya, di mana di sini kita perlu masukkan NIM nama mahasiswa, NIDN nama dosen ya, di bagian dalam dari variabel DPA1 ini. Saya masukkan yang pertama NIM, NIM. NIM saya masukkan isiannya misalnya 1, 2, 3. Bukan string teman-teman, hanya boleh number saja ya, sesuai dengan yang kita tentukan di bagian atas ya, hanya boleh number saja. NIM 1, 2, 3. Kemudian setelah NIM kita perlu untuk properti yang kedua adalah nama mahasiswa. Ya, di sini sudah ada peringatannya, nama mahasiswa perlu kita masukkan. Nama mahasiswa misalnya di sini saya berikan Eko misalnya. Kemudian setelah nama mahasiswa dia memerlukan yang berikutnya adalah NIDN. Ya, saya masukkan NIDN. NIDN. NIDN dosen misalnya 456. Kemudian kita masukkan yang berikutnya setelah NIDN adalah nama dosen. Nama dosen. Nama dosennya misalnya adalah Budi. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya saya jalankan, maka dia akan menggabungkan dua buah properti yang dimiliki oleh tiap-tiap interface-nya. Dari mahasiswa interface serta dari dosen interface. Saya jalankan console.log DPA1. Coba kita jalankan. Ya, ada NIM. Jadi mahasiswa dengan nama Eko, dosen pembimbing akademiknya adalah Budi dan punya NIDN 456 seperti ini. Berikutnya kita akan berkenalan dengan kelas dengan menggunakan TypeScript. Saya akan membuat sebuah kelas dulu, misalnya kelas mahasiswa. Di mana kelas mahasiswa ada dua buah properti, ada NIM, kemudian yang kedua ada yang namanya nama ya. Kita perlu tentukan dulu untuk tipe variabelnya, misalnya NIM ini dia akan diisikan untuk number, boleh juga misalnya kita masukkan untuk string. Ya, kemudian untuk nama, ini nama kita akan masukkan dia tipenya string saja. Saya masukkan string seperti ini. Kemudian karena kita menerima dua buah properti, kita akan perlu membuat sebuah konstruktor dulu. Konstruktor dia akan mengambil dan akan diambil berdasarkan parameter yang diisikan ketika akan membuat objek ya. Saya buat dulu untuk param yang pertama, param NIM ya. Param NIM dia akan menerima number, juga akan menerima string. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya akan membuat untuk parameter, param nama, dia akan dari string. Ya, kemudian saya akan menggunakan dua buah parameter tadi untuk memberikan isian di bagian NIM serta di bagian nama. Saya masukkan this.NIM, isiannya dari param NIM. Oke, kemudian saya masukkan lagi this.nama, dari nama ini, dia akan kita isikan berdasarkan parameter yang dimasukkan. This.nama, ya akan dapat dari param.nama. Oke, saya Ctrl S, sebentar, param underscore nama. Oke, seperti ini, coba saya console log dulu, console, .log, kita keluarkan this.nama, kemudian saya masukkan this.nim ya. Yang pertama adalah nim dulu, nim, nama. Kemudian coba kita akan gunakan untuk kelas ini, saya akan panggil ya untuk kelasnya, misalnya cons Joko, saya akan ambil dari new, mahasiswa, saya isikan untuk data yang pertama, misalnya NIM-nya adalah 123, kemudian untuk namanya misalnya adalah Joko Ndokondo misalnya. Ya. Kalau misalnya saya sekarang jalankan, maka dia otomatis akan mengeluarkan untuk console log-nya, sehingga this NIM akan mendapatkan berdasarkan parameter yang dimasukkan. Coba berikutnya saya masukkan untuk fungsinya. Ya, saya akan masukkan fungsinya, misalnya yang pertama fungsinya adalah fungsi halo seperti ini. Di mana fungsi halo dia akan return ya atau mengembalikan nilai berupa string. Saya masukkan string.
Kemudian saya akan return di sana ya. Saya masukkan return. Returnnya berdasarkan isiannya halo. Kita panggil ya untuk propertinya. This nama, name kamu adalah this.name. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita keluarkan di bagian bawahnya. Saya panggil console.log. Saya panggil untuk fungsi halonya. Berarti joko.halo ya. Joko.halo seperti ini. Dan sekarang kalau misalnya saya coba jalankan. Halo Jokondo-kondo, NIM kamu adalah 123. Kalau misalnya saya akan buat satu lagi ya, selain Joko misalnya saya akan buat yang berikutnya misalnya Budi. NIM-nya misalnya adalah 456, kemudian namanya Budi Wijaya misalnya. Kemudian saya panggil budi.halo. Sekarang coba saya akan jalankan. Halo Budi Wijaya, NIM kamu adalah 456. Berikutnya kita akan berkenalan dengan enum teman-teman. Jadi apa itu enum? Enum merupakan kumpulan konstan yang bisa berisikan data dan dia berisikan untuk tipenya adalah string atau number. Misalnya saya akan buat untuk enumnya dan di sini saya akan buat untuk namanya misalnya status mahasiswa misalnya. Ya, status mahasiswa. Dimana kalau status mahasiswa paling tidak ada 3 buah tipe ya. Misalnya lulus, isiannya adalah L, atau biasanya di sistem masuknya adalah L. Kemudian saya masukkan yang kedua, misalnya adalah aktif, biasanya di database ya dimasukkan dengan A seperti ini. Kemudian cuti ya, cuti dia adalah C seperti ini ya, atau cuti. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah fungsi. Fungsinya saya berikan return void saja karena dia tidak akan melakukan return data, tetapi saya akan langsung keluarkan ke bentuk console log saja ya. Misalnya saya masukkan namanya display status. Display status. Kemudian saya akan ambil parameternya, misalnya statusnya sebagai parameter, kemudian tipenya adalah string saja. Yang dimasukkan adalah string. Karena dia tidak mengeluarkan di bagian return-nya, saya berikan void. Kemudian saya akan cek dulu if berdasarkan statusnya, status merupakan parameternya. Kemudian saya akan cek ya, atau akan saya bandingkan dengan enum yang saya miliki. Saya masukkan status mahasiswa dot lulus. Ya, apakah status mahasiswa dot lulus? Kalau misalnya dia lulus, saya akan keluarkan misalnya console.log. Saya keluarkan misalnya mahasiswa sudah lulus, ya seperti ini. Kemudian saya akan copy saja, saya buatkan yang berikutnya, else, saya Ctrl V, misalnya setelah lulus adalah aktif. Sekarang saya akan tentukan misalnya mahasiswa masih aktif. Kemudian saya masukkan yang ketiga, else, mahasiswa cuti. Cuti. Kemudian saya keluarkan di sini mahasiswa sedang cuti. Saya Ctrl S. Sekarang coba saya akan panggil untuk fungsinya display status. Saya berikan di sini untuk isiannya misalnya adalah A. Artinya dia adalah aktif ya. Kalau saya jalankan, mahasiswa masih aktif. Kalau sekarang saya ganti menjadi C seperti ini, harusnya peringatannya adalah mahasiswa sedang cuti. Nah, mahasiswa sedang cuti. Nah, apa untungnya ketika kita menggunakan enum seperti ini? Kalau misalnya dia ada pergantian ya, misalnya di sini saya ganti untuk lulus ya, bukan lagi nanti isiannya adalah lulus ya. Misalnya di sistem bukan lagi isiannya L, tetapi misalnya LLS misalnya. Maka yang kita ganti adalah di bagian LLS-nya ini dan kita sesuaikan di sini ya. Saya ganti bukan lagi L harusnya tetapi LLS seperti ini. Oke, kemudian coba kita jalankan lagi.
Sekarang tulisannya adalah mahasiswa sudah lulus. Sehingga nanti kalau misalnya kita akan lakukan perubahan ya di bagian config sistem kita bisa menggunakan yang namanya enum ini dan nanti di sistem kita dia sudah akan kita sesuaikan ya sesuai dengan parameter yang dimiliki. Kalau misalnya lulus tadi L, tetapi karena ada perubahan kita ganti menjadi LLS seperti ini. Berikutnya kita akan berkenalan dengan generik teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan generik ini maka kode yang kita buat nanti bisa lebih fleksibel karena bisa kita gunakan untuk banyak kondisi. Misalnya saya akan buat sebuah fungsi, misalnya functionnya adalah get first element misalnya, ya contoh saja. Di mana dia akan mengambil untuk data array ya, kemudian data array-nya tadi saya akan ambil untuk indeks yang pertama. Saya akan buat untuk parameternya, parameternya nanti yang dimasukkan berbentuk array ya, saya akan masukkan string dalam bentuk array, kemudian outputnya nanti adalah string, satu buah string saja, ya, satu buah string saja. Kemudian saya akan berikan returnnya mudah saja, saya berikan param, kemudian saya ambil indeks kosong ya, atau indeks yang pertama. Saya akan buat sebuah variabel, misalnya array, di mana isinya adalah string, ya, saya masukkan A, kemudian B, kemudian C. Kemudian saya akan panggil untuk fungsinya tadi, misalnya saya akan panggil untuk hasilnya. Hasil saya akan panggil get first element dari array. Ya. Kemudian coba kita keluarkan hasilnya, console.log hasil. Hasil ada peringatannya, coba saya akan tentukan dulu di sini let hasil. Kalau sekarang coba saya jalankan ya, dia akan mengeluarkan untuk indeks yang pertama atau indeks kosong. Isinya adalah A. Sekarang kalau misalnya saya akan cek ya, apakah benar bahwa untuk hasil yang didapatkan tadi, dia adalah string. Coba saya akan pindahkan di bagian atasnya, let hasil. Dia adalah string. Kemudian di sini saya akan hilangkan untuk let-nya. Kalau sekarang saya jalankan, ya, kita lihat di sini. String only refers to a type but is using a value here ya. Coba sekarang kita cek di sini return-nya adalah param, bukan sama dengan ya, titik 2. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini tidak ada peringatannya. Artinya, untuk data yang kita punya di sini dari bagian get first element ini, output yang didapatkan memang berbentuk string. Sekarang kalau misalnya saya akan ganti ya, untuk isiannya di sini bukan lagi A, B, C, tetapi saya ganti menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya Ctrl S. Ternyata di sini dia ada peringatannya bahwa ketika kita mendapatkannya ya, di sini yang kita masukkan di bagian fungsi kita sudah tentukan di sana bahwa yang diperbolehkan masuk adalah string. Sedangkan yang kita masukkan di bagian array ini adalah angka. Kalau kita ingin menghilangkan ini, bisa saja ya kita buat fungsi lagi. Misalnya saya buat fungsi lagi. Di sini get first element number misalnya. Kemudian di sini kita ganti bukan lagi string tetapi number. Di sini kita ganti bukan lagi string tetapi number. Kemudian di sini kita ganti bukan lagi get first element array tetapi get first element number. Ya. Kemudian di sini juga kita ganti menjadi number. Maka peringatannya tentu saja menjadi hilang karena di sini kita sudah menentukan bahwa kita punya dua buah fungsi. Fungsi untuk menangani string serta fungsi untuk menangani number. Bisa kita lakukan, tetapi kita harus menyiapkan dua buah fungsi. Atau kita juga bisa masukkan cara yang berikutnya ya, kita tidak membuat fungsi yang berbeda, tetapi kita membuat fungsi, tetapi di sini di bagian parameternya, kita tidak menentukan string, serta outputnya kita tidak menentukan string. Kita bisa ganti menjadi any, ya, kita juga bisa ganti menjadi any seperti ini. Tetapi tentu saja ini tidak bagus ya, karena kita kehilangan untuk informasi apa yang dimasukkan serta output apa yang kita inginkan. Sehingga kita akan berkenalan dengan yang namanya generik, teman-teman. Nah, untuk membuat kita fungsi ini menjadi generik, kita masukkan di bagian depannya ini. Kita berikan tanda kurang dari serta lebih dari. Kemudian kita masukkan di sana type, ya.
Kemudian di bagian ini kita berikan type. Kemudian di bagian outputnya kita berikan type seperti ini. Ya, kita berikan type seperti ini. Nah, ini kita bisa ganti juga bukan tab ya, misalnya ini T, ini kita ganti menjadi T, kemudian ini kita ganti juga menjadi T seperti ini. Maka boleh-boleh saja, sehingga penamaannya boleh type, boleh T, boleh U, boleh B, boleh C, dan sebagainya. Yang penting bisa konsisten ya, antara yang di bagian depan, di bagian parameternya, serta di bagian outputnya. Sekarang kalau misalnya di sini saya akan ganti ya untuk isiannya. Misalnya saya ingin supaya dia menjadi string ataupun menjadi number ya, misalnya di sini adalah number ya. Maka yang kita masukkan di sini kita bisa masukkan untuk tipenya number. Nah, dia tidak akan ada errornya lagi. Begitu juga kalau misalnya di sini kita inginkan untuk isiannya adalah string, saya ganti dulu menjadi string misalnya. A, kemudian B, kemudian C, ya. Kemudian di sini karena dia adalah string, di sini kita ganti bukan lagi number, tapi string. Begitu juga di sini kita ganti menjadi string, maka peringatannya tadi sudah hilang. Sehingga dengan menggunakan satu buah fungsi saja, kita bisa menangani beberapa hal yang berbeda untuk inputannya. Entah dia number, entah dia string, kita tidak perlu membuat untuk dua buah parameter, dua buah fungsi. Tetapi dengan satu fungsi saja, kita bisa mendapatkan beberapa hal secara langsung. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.